Terima kasih masih setia bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan masih dalam bahasan tentang saatnya muhasabah hati. Nah, kita sampai di penghujung segmen nih Bunda. Biasanya suka kita ambil ibroh-ibroh yang pelajaran-pelajaran apa sih ini yang sedang ramai. Wah, kalau saat ini nih tentang adanya satu lomba cerdas cermat di tingkat sekolah menengah ya Bunda secara nasional. Dan acara itu ditayangkan pada saat finalnya. Ada satu kejadian Bunda yang memang itu ternyata pas sekali gitu loh dengan tema kita nih karena bentuknya evaluasi gitu ya Bun ya, dan evaluasinya itu diberikan sudah oleh pesertanya sendiri. Yang pertama menjawab sama dengan peserta kedua, tapi peserta pertama diberikan nilai -5, yang peserta 2 diberikan +10, mengakibatkan grup yang terakhir itulah yang menang akhirnya. Karena ada ketidakpuasan itu Bunda, akhirnya dilempar ke medsos dan disampaikan buktinya yang memang sesuai gitu Bun ya. Pada saat ini biasalah kalau netizen ya Bunda ya. Mereka senang berkomentar dengan segala macam, tapi alhamdulillah akhirnya berhasil membuat bagian dari MPR juga wakil ketua MPR-nya untuk memohon maaf dan berjanji untuk mengevaluasi, bahkan sudah menonaktifkan pada saat itu yang bertugas dan memegang keputusan. Dari hal ini Bunda, ini akhirnya secara nasional dibahas ya Bunda ya gitu loh, masuk ke MPR gitu Bunda, yang biasanya mereka tuh Majelis Permusyawaratan Rakyat mengurus tentang hal-hal yang berkaitan dengan eksekutif dan yudikatif gitu ya di sana ya Bunda ya, itu akhirnya mau turun tangan juga untuk mengatasi ini gitu. Tapi alhamdulillah concern karena kan memang dilihat ini sebagai cerminan untuk kita, di mana anak tersebut mampu memperjuangkan haknya untuk bisa mendapatkan bahwa saya benar, menjawab yang benar, di replay pun benar sesuai gitu Bunda. Itu sama sekali benar persis dengan yang dijawab oleh Hergo sebelumnya juga. Kalau memang itu dianulir keputusannya, yang pertama menjawab itulah yang berhak mendapatkan gelar untuk menjadi juara 1 di tingkat nasional ini. Kira-kira ini apa ibrohnya Bunda yang bisa kita tangkap tentang dikaitkan dengan tema kita muhasabah ini? Iya, pertama perlu kita yakini ya bahwasanya tidak ada di antara kita satupun yang hatinya bebas dari lintasan-lintasan yang buruk. Itu akan selalu ada gitu, dan kita ini tidak akan pernah lepas dari takdir bermaksiat, itu akan selalu ada, tinggal apakah kita mau bertobat dan memperbaikinya. Itu satu. Kedua, diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana sih supaya kita itu bisa tahu gitu kesalahan diri kita, kekurangan diri kita. Kalau masalah hati memang itu hanya Allah yang tahu, tetapi gejalanya itu ada, sehingga kita bisa juga menemukan kesalahan atau kekotoran dalam hati kita untuk kita bisa tobati dan perbaiki. Memang kalau dunia hati ini adalah kuncinya di mujahadah, karena berhubungan dengan dia melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nah, kan sudah pernah disampaikan ya, caranya adalah satu, harus punya waktu bersama Allah, muhasabah, minta tolong kepada Allah. Kedua adalah punya guru untuk minta nasihat, guru yang mengenal Allah, takut kepada Allah. Ketiga, punya teman yang jujur yang bisa menasehati dengan jujur. Keempat, memanfaatkan lisan orang yang tidak suka kepada kita, dia sangat sibuk mencari-cari kesalahan kita. Yang kelima, inilah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan terkait dengan kejadian hari ini. Salah satunya contoh tadi Teh Rere sampaikan, yaitu kejadian tentang cerdas cermat. Nah, dari sini itu menjadi cermin bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu, dalam suatu aktivitas, berarti pertama kita muhasabah adalah niat. Baik itu penyelenggaranya maupun pesertanya. Apa nih niatnya? Kalau kita berbicara hakikatnya adalah bisa jadi yang menang adalah tidak menang secara nilai tadi, tapi dia menang secara harga dirinya. Buat apa orang menang sama aja ujian tapi nyontek misalnya gitu, itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Makanya
Jadi harus menjadi muhasabah buat kita dalam niat. Ini acara ujungnya mau kemana? Untuk berbangga-bangga tentang kepintaran atau apa nih gitu. Dan bagi kita yang menyaksikan kejadian ini adalah, oh iya, berarti harus sangat hati-hati nih dengan saya mau nyari apa nih dalam acara ini, niatnya mau apa gitu. Kedua, tentang kejujuran. Kan jujur itu tidak hanya identik dengan ucapan. Ya, walaupun dalam acara itu bisa saja ada indikasi ketidakjujuran, bisa saja kan. Bagi kita adalah saya seperti itu tidak gitu. Bisakah saya bersikap jujur? Ini pun harus dimuhasabahi. Kita masih ingat pelajaran jujur dalam niat dan kehendak. Niat kita udah benar nih untuk apa, kemudian kita mau dapat apa nih gitu ya. Nah, kaitan dengan tadi apakah tujuan ikut kegiatan ini hanya mendapatkan dunia atau memang kita mencerdaskan anak bangsa misalnya gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, pada saat itu di counter oleh peserta, itu kan tetap benar, merasa benar, walaupun sudah diingat merasa benar. Ini bagi kita adalah muhasabah tentang kalau orang itu merasa benar, paling benar dan meremehkan, itu hanya perasaan aja gitu, meremehkan, itu kan masuk kategori gejala orang yang sombong kan. Nah, jangan sampai kita meniru hal itu. Jadi niat, kejujuran, kemudian merasa kita paling benar, bahkan menyalahkan yang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian bagi yang menang, dia sudah, saya kira sudah tidak jernih gitu kan. Walaupun dia menang, tapi dibicarakan seluruh Indonesia. Gimana mau menang gitu, mau tenang gitu ya, udah nggak enak gitu loh, kayak nggak murni kan begitu ya. Nah, bagi yang dianggap kalah bisa jadi mereka lah yang menang. Kenapa? Mereka sudah berani menyampaikan kebenaran dan mereka sudah menyampaikan dengan jujur dan mereka berlapang hati dengan apa yang sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, bagi kita, mampukah kita menjadi cermin buat kita? Satu, meluruskan niat dalam setiap aktivitas, jujurlah kita apa yang mau kita cari, kemudian janganlah kita sombong merasa benar, kalau memang ada yang salah ya kita minta maaf gitu ya, kemudian berlapang hati jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan gitu, dan pasti ada hikmahnya, pasti ada pesan dari Allah, ini pasti ada kebaikan. Apa kebaikannya? Tadi kan katanya mau disekolahkan, itu kan suatu dengan lapang hatinya, mungkin dia nggak dapat ini tetapi dapat yang ini gitu, ya pasti baik dari Allah. Mana kita pun harus husnuzon kepada Allah, itu saya kira. Masya Allah Bunda, memang ya gitu loh, ini Allah buka itu ya, pelajarannya besar sekali gitu. Ini loh kalau misalnya orang sudah dikasih masukan, sudah dikasih bahan introspeksi tapi ngeyel gitu ya, maksudnya ini loh yang terjadi gitu kan, akhirnya pembawa acaranya menjadi kehilangan pekerjaan, Bunda, kemudian juri-jurinya juga dinonaktifkan gitu loh, seperti itu. Iya Bunda, jadi ternyata yang korbannya itulah gitu ya, maksudnya itu yang mendapatkan tadi akan disekolahkan sampai ke luar negeri, Masya Allah. Kalau kita bisa melihat hikmah dari suatu kejadian tuh seperti itu, secara teori itu gejala orang yang tidak bisa nerima masukan, kritikan, itu kan gejalanya adalah sombong. Kita kan tidak menuduh orang tertentu, tapi ini gejala. Dan kalau udah sombong, tunggulah kehancurannya. Dan itu langsung kan, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Sementara yang satu lagi, dia bisa bersabar menghadapi situasi itu, bisa berlapang hati, toh Allah kasih hadiah juga. Nah, ini buat kita kalau ada kejadian jangan asal melihat kejadian dan orang-orangnya, tapi apa yang saya bisa pelajari, pesan apa dari Allah sehingga saya menjadi lebih baik. Dengan saya melihat itu saya jadi lebih baik gitu loh. Tidak terjebak dengan keburukan-keburukan yang kita lihat gitu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Alhamdulillah tidak terasa 1 jam kita Bunda sudah bersama di acara Cerita Muslimah kali ini. Silakan benang merahnya untuk tema kita saat yang muhasabah hati. Tafadhol Bunda. Iya, jangan sampai kita itu terjebak dengan ibadah-ibadah fisik atau jasad. Seolah-olah sudah selesai semuanya, tapi kita jarang untuk melakukan yang namanya muhasabah hati kita, karena hati ini sodron, pusat kendali, dia berubah-ubah. Ya, kita berharap
hati ini betul-betul lurus lillahi ta'ala dalam beribadah kita. Dan kalaupun kita mampu berbuat baik, beribadah, beramal, itu bukan hebatnya kita, tetapi itu karena pertolongan Allah. Jadi jangan pernah merasa diri kita hebat, jangan pernah berharap penilaian manusia, dan pastikan lintasan hati kita yang buruk itu yang menyebabkan amal kita bocor, ayo kita tambal, kita obati dengan ilmu, mentaubatinya, dan berlatih, bermujahadah. Mudah-mudahan hari demi hari kita menjadi lebih baik walaupun kita tidak sempurna, tidak seperti malaikat yang tanpa nafsu. Nafsu itu spontan, akan ada yang buruk-buruk akan terjadi. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MKTV di episode kita kali ini tentang saatnya muhasabah. Ya, alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan ilmu kali ini, juga pencerahan, dan satu yang pasti sahabat MKTV, kita tidak akan pernah terlepas dari segala lintasan yang buruk. Tetapi dengan cepat sahabat MKTV, tadi kita sudah diajarkan untuk bisa lekas mengistighfarinya dan memohon pertolongan Allah untuk lurus kembali niat kita dan juga hati kita. Mudah-mudahan sahabat MKTV segala ibroh yang bisa kita ambil, kita petik, kita pelajari dari kehidupan sekitar kita, mudah-mudahan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah mudah-mudahan hati kita pun bersih, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang saatnya saya Rara Azhara dan seluruh kru kerabat MKTV yang bertugas undur pamit. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.